Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ightisalati al-masnunati. Pasal yang menjelaskan tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Jadi pasal atau pembahasan bab ini menjelaskan tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Apa saja mandi-mandi yang disunnahkan? Wal ightisalatu al-masnunatu sab'ata asyara guslan. Adapun mandi-mandi yang disunnahkan sab'ata asyara guslan ada 17. Ada 17 mandi yang disunnahkan. Apa saja mandi-mandi yang disunnahkan tersebut? Guslul Jumu'ati. Yang pertama adalah mandi untuk melakukan sholat Jumat. Bagi siapa? Lihadiriha, bagi yang ingin menghadiri sholat Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat atau sebelum pelaksanaan sholat Jumat disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Adapun waktunya wa waktuhu minal fajris shadiqi. Adapun waktu mandi sholat Jumat tersebut dimulai dari keluarnya fajar shadiq. Jadi mulai dari masuknya waktu subuh itu sudah disunnahkan untuk melakukan mandi Jumat atau mandi untuk sholat Jumat. Wa ghuslul idaini, yang kedua mandi untuk melakukan sholat hari raya, baik sholat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri wal Adha, dan sholat Idul Adha. Wa yadkhulu waktu hadzal ghusli binisfil laili. Dan waktu kesunahan mandi sholat hari raya itu masuk binisfil laili ketika sudah pertengahan malam, atau setengah malam, maksudnya sudah masuk pertengahan malam. Jadi malam hari raya jam tengah malam pada waktu hari raya itu waktu mandi hari raya itu sudah masuk. Selanjutnya wal istisqai, yaitu mandi untuk melakukan sholat istisqa. Maksudnya sholat istisqa itu ay talabis suqya minallah. Biasanya istisqa itu dilakukan ketika pada suatu daerah itu lama tidak turun hujan, atau ketika lama kekeringan, maka Allah menyarankan atau mensunahkan yang namanya sholat istisqa. Dan bagi orang yang ingin sholat istisqa itu disunahkan untuk mandi. Wal khusufi, yang selanjutnya adalah sholat mandi untuk melakukan sholat gerhana lil qamar, gerhana bulan. Wal khusufi lisyamsi, dan mandi untuk melakukan sholat gerhana matahari. Selanjutnya wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti musliman kana au kafiran. Mandi untuk memandikan mayit. Jadi mandi sebelum untuk memandikan mayit. Baik mayitnya itu kafir atau mayitnya itu muslim. Jadi orang yang ingin memandikan mayit maka juga disunnahkan sebelum memandikan mayit itu untuk mandi. Selanjutnya wa ghuslul kafiri idza aslama. Jadi juga disunahkan orang kafir ketika baru masuk Islam, nah itu juga disunahkan untuk mandi. Jadi hukum kesunahannya itu illam yujnim fi kufrihi. Hukum kesunahannya jika ketika masa kekafirannya dia tidak pernah junub. Aw lam tahid al kafiratu, atau perempuan yang kafiro atau perempuan yang kafir tidak pernah haid ketika dia itu kafir. Wa illa, jika dia pada waktu kafir itu pernah junub atau perempuan kafiroh itu pernah haid, maka ya wajib al-ghuslu ba'dal Islam, maka wajib mandi ketika dia masuk Islam. Fil asohi, menurut kaul asoh. Wakilah, tapi menurut kil ada suatu pendapat yaskutu idza aslama, maka gugur, mandi tersebut gugur ketika dia itu sudah masuk Islam. Maksudnya kewajiban mandi junub dan juga kewajiban mandi untuk orang yang baru selesai haid itu gugur ketika dia baru masuk Islam.
Wal majnuni, dan selanjutnya itu adalah mandi ketika untuk orang yang gila, wal mughma'aleh, dan orang yang memiliki penyakit ayanan atau epilepsi, idza afaqa, ketika baru sembuh. Orang gila baru sembuh, baru sadar. Orang yang ayanan juga baru sadar, pikirannya baru nyantol. Maka ketika dia baru sembuh, maka dia disunahkan untuk mandi. Walam yutahaqqaq min huma inzalun, dan ketika dia itu gila ataupun muma'ala itu tidak inzal atau tidak pernah keluar mani. Tapi fa'in tuhukika min huma inzalun, ketika orang yang gila dan orang yang ayanan memiliki baru sembuh dari penyakit epilepsinya, jika dia itu sudah pernah inzal, wajib al-ghusl ala kullin minhuma, maka hukum mandinya adalah wajib, bukan sunnah lagi. Sunnah jika memang ketika dia itu gila ataupun ayanan, dia itu tidak inzal. Ketika pernah inzal, maka hukum mandinya adalah wajib. Selanjutnya wal ghuslu inda iradatil ihrami, mandi untuk melakukan ihram. Wala farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairihi. Tidak ada perbedaan akan kesunahan mandi ini baina balighin, antara orang yang baligh, wa ghairihi, dan orang yang tidak baligh. Wala baina majnunin, dan juga tidak ada perbedaan antara orang yang gila, wa akilin, dan orang yang memiliki akal. Wala baina tahirin, dan tidak ada bedanya antara orang yang suci, wa haidin, dan orang yang haid. Jadi hukumnya sunnah semuanya. Fa illam yajid al-muhrimu al-ma'a, jika orang yang hendak melakukan ihram itu tidak menemukan air, tayammum, maka diperbolehkan untuk tayammum. Wal ghuslu liduhuli Makkah, selanjutnya mandi untuk memasuki kota Mekah. Jadi sebelum memasuki kota Mekah juga disunahkan untuk seseorang itu untuk mandi limuhrimin bihajin atau umratin, baik dia ihram itu haji atau dia itu ihram untuk umrah. Jadi sama-sama disunahkan. Walil wukufi bi Arafah, dan juga ketika hendak melakukan wukuf, diam. Wukuf itu diam di tanah Arafah. Fi ta'syidil hijjah, pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Jadi pada tanggal 9 bulan Zulhijjah itu semua manusia, semua orang yang melakukan ibadah haji itu berkumpul di suatu tempat yang namanya Padang Arafah untuk melakukan yang namanya wukuf. Wukuf itu hanya terjadi pada haji. Untuk umroh tidak ada wukuf. Jadi letak perbedaan antara haji dan wukuf itu, kalau haji ada wukufnya, kalau umroh tak ada wukufnya. Walil mabidi bi Musdalifah, dan juga ketika hendak mabit, diam juga, mabit di tempat yang namanya Musdalifah. Kemudian wali romil jimari salasi, dan ketika hendak melempar jumroh yang 3. Di jumroh itu ada 3. Fi ayyamit tasyrik as-salasati, pada 3 hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13. Fayagtasilu li ramyi kulli yaumin minha guslan, maka seseorang yang ingin melempar jumroh itu mandi untuk setiap kali melempar jumroh. Jadi bukan satu kali, tapi mandi untuk setiap kali pelemparan jumroh. Amma ramyu jamratil aqobati fi yaumin nahri, adapun pelemparan jumroh Aqobah pada hari nahar, maksudnya kesunahan mandi pada lempar yang ketika hendak melempar jumroh Aqobah, fala yagtasilu lahu, maka tidak perlu untuk mandi. Alasannya likur bisa manihi min ghuslil wukuf, karena dekatnya masa pelempar jumroh Aqobah itu dengan mandi wukuf. Jadi tidak disunahkan. Terakhir wal ghuslu lit tawafi, mandi untuk melakukan tawaf, as-sadiqi bi tawafi kudumin wa ifadatin wa wada'in. Baik tawafnya itu tawaf kudum, tawaf selamat datang, wa ifadatin wa wada'in, atau tawaf wada. Jadi mandi ketika hendak melakukan tawaf. Tawaf itu ya mengitari Ka'bah sebanyak
7 kali. Wa baqiyatul aghsalil masnunati, adapun beberapa mandi-mandi yang disunnahkan ada juga yang disebutkan di kitab-kitab yang lain namun tidak disebutkan di kitab ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.